Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masna dan teman saya Sherin, Risti, Denis, Gustaf, dan Rakan. Kami di sini akan menjelaskan pengertian sistem koloid. Adalah campuran heterogen yang terbentuk dari suatu zat yang tersebar terdispersi ke dalam zat lainnya. Pendispersi, fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lainnya. Sedangkan medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Sistem ini memiliki ciri khas di mana partikel-partikel tersebut tidak larut dalam medium, namun tetap tersebar secara homogen. Partikel dalam sistem koloid bisa berupa padat, cair, ataupun gas. Selanjutnya ada perbedaan koloid dengan larutan dan suspensi. Jenis-jenis koloid pada koloid fase terdispersi dan medium pendispersi bisa berwujud padat, cair, dan gas. Oleh karena itu, berdasarkan perbedaan antara fase terdispersi dan medium pendispersinya, sistem koloid dibagi menjadi 8 jenis, yaitu padat sol padat, cair emulasi padat, gas bulih padat, sol emulasi bulih, aistrolot padat, dan aistrolot. Jenis-jenis koloid: padat-padat, sol padat, padat cair, sol, padat gas, aerosol padat. Jenis-jenis koloid: cair padat, emulsi padat, cair-cair, emulsi, cair gas, aerosol. Jenis-jenis koloid: gas padat, bulih padat, gas cair, bulih. Sifat-sifat koloid. Yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Robert Brown berhasil menemukan bahwa secara mikroskopis partikel koloid akan bergerak secara acak dengan jalur yang patah-patah atau zigzag dalam medium pendispersi. Yang ketiga adalah adsorpsi, yaitu peristiwa menempelnya partikel bermuatan ion pada permukaan koloid. 4. Koagulasi. Koagulasi adalah proses pengumpulan koloid akibat terbentuknya partikel-partikel yang lebih besar ukurannya daripada ukuran koloid, atau kurang dari 100 Nm. Yang kelima, dialisis. Dalam dialisis, proses pemisahan partikel koloid menggunakan membran semipermeable. 6. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Koloid bisa bergerak dalam medan listrik karena koloid itu bermuatan. 7. Koloid liofil dan liofob. Koloid liofil adalah koloid yang memiliki afinitas yang kuat terhadap medium pendispersi sehingga tetap terdispersi stabil. Koloid liofob adalah koloid yang memiliki afinitas yang lemah terhadap medium pendispersi dan cenderung menggumpal. 8. Koloid pelindung adalah sinyal yang ditambahkan ke dalam sistem koloid untuk mencegah koagulasi atau pengendapan partikel. Sinyal-sinyal tersebut membentuk lapisan pelindung di sekitar partikel dan membuat jarak antar partikel. Cara pembuatan koloid. Yang pertama, kondensasi. Kondensasi adalah proses pembuatan koloid dari larutan, di mana dalam kondensasi ini dibagi menjadi dua lagi prosesnya, yaitu secara fisika dan secara kimia. Secara fisika, prosesnya berupa mengubah pelarut, sedangkan secara kimia melibatkan reaksi kimia seperti reaksi redoks, hidrolisis, dan dekomposisi rangkap. Yang kedua, dispersi. Sebaliknya, dispersi adalah proses pembuatan koloid dan suspensi. Dari partikel yang besar diubah menjadi partikel yang kecil. Dispersi ini juga dibedakan menjadi 3 proses, yaitu secara mekanik, reptisasi, dan busur berdiar. Kegunaan koloid. Yang pertama, pada industri kosmetik digunakan untuk sampo, deodoran, pembersih wajah, dan pelembab badan. Lalu pada industri tekstil digunakan untuk mewarnai pakaian. Pada industri farmasi digunakan untuk minyak ikan, penisilin, dan obat-obatan. Pada industri makanan digunakan untuk kecap, susu, mayones, mentega, dan saus. Pada industri kesehatan digunakan untuk mengidentifikasi DNA dan proses cuci darah. Pada industri pertanian digunakan untuk pestisida dan insektisida. Pada industri kebutuhan rumah tangga digunakan untuk sabun dan deterjen.